udah sharing kan ya? Oke, teman-teman. Selamat malam. Asik. Ih, so asik banget, astagfirullahaladzim. Oke, hari ini kan bentar. Hari ini tuh rencana aku mau bahas banyak sih sebenarnya. Tapi ini lebih kayak kita pakai prinsip santai ya. Itu mau ngebahas ruang metrik, ruang ini Euclid, terus ada topologi. Bentar, mana sih? Dari baca-baca ke bawah. Topologi pada garis real, and then topologi dan kekontinuan di ruang metrik, terus fungsi dan ruang metrik ke ruang metrik. Nah, terus ini ada rangkumannya. Ini sebenarnya materinya udah aku kasih semua sih di apa namanya di WA di grup. Sama tadinya mau bahas ini tugas 2 yang zaman aku ya. Sama nggak kayak yang tugas 2 teman-teman? Masih sama, persis. Persis. Ya Aku sama. aku ngebagiin yang itu lagi, yang tugas Tugas 3-nya. 3. Ya Nggak udahlah, nggak apa-apa, apa-apa. Kak. Tadi aku Nggak ngerti ngebagiin juga, tugas Kak. 3 tadi. Nah, oke lah. Nih, sip. Nah, niatnya mau ngebahas ini sih 1-2 lah kalau waktunya cukup ya. Oke. Sip, ruang metrik. Udah dibaca belum modulnya tentang ruang metrik? Udah. Udah. Oke, ini berarti review-review tipis ya. Ini aku bahan dari yang Bu Salwa. Oke. Nah, ruang metrik itu ada definisi 1 tentang Cartesian product. Nah, jika ada A dan B yang merupakan himpunan tidak kosong, berarti dia punya elemen. Maka perkalian Cartesian A kali B dari A dan B adalah himpunan pasangan terurut dalam kurung A, B dengan A elemen dari si A besar dan B adalah elemen dari si B besar. Nah, secara formalnya bisa ditulis kayak gini. A kali B sedemikian hingga si A, B itu di mana A elemen A dan B elemen B. Nah, seperti itu. Ini secara definisinya. Lalu definisi 2, metrik. Nah, metrik itu apa sih? Nah, metrik itu bisa disebut kayak sebuah metrik atau jarak pada himpunan S semesta adalah sebuah fungsi di mana S kali S itu menunjuk bilangan real jika untuk setiap UVW elemen S berlaku. Nah, ada 4 syarat nih. Sorry. Jadi si D UV itu lebih dari sama dengan 0. Berarti dia sifatnya positif. Lalu, yang sifat keduanya, DUV ini sama dengan 0. Jika dan hanya jika U itu sama dengan V. Sifatnya definitif. Lalu, yang si DUV ya sama dengan DVU, sifatnya simetri. Nah, yang terakhir ini DUV itu kurang dari sama dengan DUW ditambah DWV, yaitu ketidaksamaan segitiga. Itu, ini definisi metrik ya. Nah, kalau definisi dari ruang metriknya sendiri apa gitu? Bisa disebutkan sebuah ruang metrik, nah S, D adalah himpunan S yang dilengkapi dengan suatu metrik D pada S. Itu. Kalau si ruang metriknya ini doang. Wait, mana sih si stabilo aku? Tara ini. Oke. Nah, sehingga ini bisa bisa kita simpulkan sih, asumsikan lah ya, dalam satu himpunan mungkin berlaku lebih dari satu fungsi metrik nih. Oke, misalkan pada himpunan S berlaku metrik 1 dan 2 sehingga dapat diperoleh ruang metrik S, D1 dan S, D2 gitu. Oke. Contoh nih di materi inisiasi yang berarti ini dari materi inisiasi 4 ya kalau ada yang zamannya Bu Salwa. Aku belum kirim ya berarti yang keempat ya. Ya wes nanti aku kirim deh ya. Nah, itu kan udah diketahui kalau definisi dari ruang metrik suatu metrik atau jarak di ruang Euclid dikenal dengan jarak Euclid. Oh, bentar berarti si Euclid ini ya. Ya wes lah. Oke. Nanti kita bahas. Misal U sama dengan U1, U2 sampai UN, dan V itu V1, V2 sampai Vn pada R pangkat N. Sehingga jarak Euclid antara U dan V yaitu DUV sama dengan mutlak U kurang V sama dengan akar. Nah, U1 kurang V1 kuadrat tambah U2 kurang V2 kuadrat tambah bla 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 sampai si UN kurang Vn kuadrat. Gitu.
Nah, sehingga dengan mudah dapat dibuktikan bahwa jarak Euclid memenuhi sifat definisi 1 dan definisi 2 atau R pangkat N, D ini adalah sebuah ruang metrik. Ih, mulai deh, mouse aku sorry, hampura. Mana tadi? Nah, ini. Innalillahi. Bentar. Mulai deh. Nah, oke. Contoh 2. Ini untuk mendefinisikan beberapa metrik pada himpunan yang sama. Nah, jika pada R pangkat 2, selain metrik Euclid yang dapat disebutkan tadi di contoh 1 itu, juga dapat didefinisikan metrik D1 pada R pangkat 2. Misal, jika X sama dengan X1, X2, dan Y adalah Y1, Y2, adalah titik di R pangkat 2, maka bisa kita tulis D1 X, Y, sedemikian mutlak X1 kurang Y1 ditambah mutlak X2 kurang Y2. Nah, masih metrik lain pada R pangkat 2 yaitu D infinity didefinisikan Tuhan, bentar. D hingga X, Y. Nah, di sini adalah sedemikian supremum dari si mutlak X1 kurang Y1, mutlak X2 kurang Y2. Oke, ini bisa dibaca di BMP. Coba dicek sama teman-teman. Di BMP-nya teman-teman yang baru, apakah sama nggak kayak yang lama? Ini kayaknya BMP yang lama ya, 5.16 itu. Nah, benar di modul 5, halaman 16, itu KB ruang metrik. Itu di modul lama adanya. Kalau di modul baru coba dicek dulu. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, ya nggak apa-apa. Adakah? 16 ya. Mm-mm. Iya ada. Beda ya? Persis. Apa? Persis sama Kak. Sama? Oke. Itu ditandain ya sama teman-teman di halaman 5.16. Oke. Nah, ini ada contoh 3. Misal C0,1 menotasikan semua himpunan kontinu pada interval tertutup 0,1 di R. Untuk F, G elemen dari si C 0,1 ini bisa didefinisikan ini data hingga F, G sedemikian supremum dari si Fx mutlak Fx kurang Gx, di mana X itu elemen dari interval tertutup 0,1 gitu. Maka hal ini dapat dibuktikan bahwa data hingga adalah suatu metrik di C 0,1. Metrik ini adalah norma seragam dari F kurang G pada 0,1, yaitu data hingga F, G sama dengan norm dari si F kurang G dengan norma F ini menotasikan norma seragam dari F pada interval 0,1. Ini bentar, harusnya ada nih di modul juga, ya kan? Tapi yang di modul itu dibuktiinnya itu pakai integral jaraknya, pakai integral dari sini 0,1-nya. Oke. Tak ada bukti detailnya juga nggak sih di modul tuh? Oh, ada nih bukti detailnya. Pakai sifat yang tadi, sifat di atas tadi nih. Mana? Kelewat. Nah, bentar. Yang di kelas ini kan yang waktu itu aku di kelas ini apa di kelas yang pengantar Andrel ya? Aku jadi lupa lagi. Jadi kalau ini kayak aku ulang lagi aja ya. Jadi kalau untuk pada bab ruang metrik ini, oke, simpelnya pembuktian teman-teman itu nggak jauh dari 4 sifat ini. Itu aja. Oke, mau kasusnya sedemikian aneh-aneh kayak gitu, ngebacanya aneh ya misal. Tapi ketika teman-teman mendapatkan kasus untuk membuktikan apakah dia punya metrik ataukah dia benar ruang metrik atau bukan gitu, stepnya menggunakan si 4 sifat ini aja. Pertama, benar-benar banget teman-teman tuh harus buktiin apakah dia positif atau tidak gitu. Terus ketika dia udah benar positif nih, apakah dia itu memiliki sifat definitifnya atau tidak gitu. Nah, baru ketiganya, apakah dia bisa dibuktikan bahwa memiliki sifat simetri atau tidak. Nah, di sini baru pakai asumsi ya. Untuk ketidaksamaan segitiga itu, teman-teman bisa pakai asumsi. Let's say, yang tadinya kan kita cuma punya UV doang nih. Nah, ini kan di sini ditambahin W tuh. Nah, W-nya itu asumsi teman-teman aja. Mau pakai
variabel apapun boleh gitu, asal bisa dibuktikan bahwa si DUV ini kurang dari sama dengan DUW ditambah DVW gitu aja sih. Gitu ya, oke? So, ini contoh-contohnya harusnya di modul ada semua. So, nah terakhir ini deh. Bentar. Ini contoh 4. Nah, contoh 4 masih masuk ke contoh 3 tadi yang aku bilang pakai integral. And then, nah, contoh 5. Nih, misal S itu adalah himpunan nggak kosong gitu, di mana untuk S, T elemen dari si S. Bisa didefinisikan kalau si DST ini sedemikian ada 0 jika S-nya sama dengan T. Nah, tapi kalau nilainya 1 jika S-nya itu tidak sama dengan T. Nah, jadi dapat dibuktikan bahwa sebuah metrik pada S, nah metrik ini disebut metrik diskrit pada himpunan S. Nih, kalau kasus-kasus gini berarti hitungannya diskrit aja gitu. Nah, definisi 4. Misal, kita punya S, D, yaitu sebuah ruang metrik dan T itu adalah himpunan bagian dari S dan D juga merupakan sebuah metrik pada T. Maka, nah, si T, D ini adalah subruang dari subruang metrik dari S, D. Oke, aku ulang ya. Kita punya S, D. Itu adalah sebuah ruang metrik. Si S, D ini adalah ruang metriknya ya. Nah, tapi ada si T. Ini ada si T yang merupakan himpunan bagian dari si S. Nah, dan si D juga nih adalah ruang metrik pada si D. Jadi bisa kita tuliskan kalau T, D ini, si TD ini adalah subruang metrik dari si S, D. Ibaratnya kalau misalkan bisa kita imajinasikan gitu ya, si TD ini tuh ada di dalam gitu, kayak ruang metrik ibarat rumah gitu ya. Si S, D ini adalah rumah gitu. Tadi katanya kan si T itu adalah bagian dari S gitu. Berarti dia ada di dalam si S kan. Nah, tapi si D juga adalah metrik pada si T tadi gitu. Sehingga si TD ini adalah ibaratnya adalah sebuah kamar pada rumah gitu. Kamar kan bagian dari rumah ya kan gitu. Nah, jadi maka di sini tuh TD adalah subruang metrik dari si ruang metriknya tadi. Kayak gitu. Oke? Kalau kita imajinasikan, kalau kita analogikan ke sekitar kita, kurang lebih seperti itulah ya untuk tentang definisi subruang itu. Karena apa? Karena si T tadi ini adalah bagian dari S gitu. Oke? Contoh, kita masuk contoh ya. Misal dxy itu adalah mutlak x, y kurang y. Untuk x, y adalah elemen dari real. Nah, kita kan awalnya udah tahu kalau D ini adalah metrik di R. Maka dengan gampang banget istilahnya ditunjukkan D juga metrik di himpunan bilangan rasional Q. Oke, cenah kata Bu Salwa pembuktian sebagai latihan. Ya, rujit orang. Oke, ruang metrik sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman sebelum masuk ke yang keduanya nih? Atau overall aman? Aman Kak, kalau metrik aman. Seharusnya masih aman. Oke, aku lanjut ya. Kitar dan konvergensi barisan, definisi 5. Nah, oke. Misal SD S, D apa tadi adalah ruang metrik. Maka untuk epsilon lebih dari 0, kitar epsilon dari titik x0 elemen S adalah himpunan V epsilon x0. Sedemikian X itu elemen dari si S, di mana dx0, X kurang dari epsilon. Nah, kitar dari x0 adalah sebarang himpunan U untuk memuat sebuah kitar epsilon dan x0 untuk suatu epsilon lebih dari 0. Bentar, wait a second. Kitar itu, bentar, ada di modul. Ada di modul. Wait. Terus sekitaran, Iya, betul. Ini apa, neighborhood-nya, tetanggaannya gitu loh, sekitar. Kitar itu dari kata sekitar gitu kan. Nih, di modul 6. Di modul ini aku megangnya modul lama lagi ya. Di modul baru ada nggak sih? Di modul topologi dalam ruang metrik di modul ada nggak? ada. Definisi 6.1 kalau di modul lama. Ya, ada sama. Ada. Nah, di definisi titik 61 itu kan
Dijelasin, untuk titik P dan R lebih dari 0 didefinisikan kitar atau neighborhood titik P dengan radius R adalah himpunan N P, R sama dengan X, elemen dari X di mana DPX itu kurang dari R gitu. Nah, jadi kalau teman-teman bingung dengan kata kitar nih, si kata kitar ini apa, itu secara bahasa Inggris itu neighborhood atau secara Indonesianya tetangga. Nah, atau sekitarnya si ruang metriknya itu gitu loh, sekitarannya dia gitu. RT-nya, RW-nya gitu lah pokoknya ya, tetanggaannya gitu. Nah, jadi kan yang tadi aku bilang aku pakai analogi yang gampang teman-teman bayangkan aja ya. Ruang metrik itu ibarat rumah. Nah, di sekitaran ruang metrik itu, di sekitaran rumah teman-teman ada tetangganya kan. Nah, tetangganya ada sekitar ini gitu loh. Oke. Nah, si definisi kayaknya dari Bu Salwa definisinya agak-agak susah dipahami ya. Nah, oke, tapi kita ini aja deh ya, bareng-bareng aja lah ya. Nah, yang di modul itu definisi 6.1 itu bisa jadi note juga tuh. Yang A tadi yang udah aku bacain, nah definisi kitar itu adalah titik P dengan radius R adalah himpunan NPR. Nah, sama dengan X itu elemen dari si X di mana DPX itu kurang dari R. Nah, titik P adalah titik limit himpunan E jika untuk setiap bilangan positif R terdapat titik Q elemen R, tapi Q itu tidak sama dengan P dan Q elemen dari si NPR, NP, R tadi. Nah, titik P itu dinamakan titik terasing, isolated point, himpunan E jika P elemen E dan P bukan titik limit himpunan E. Ini enggak ada, di sini ada nggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, dari yang Bu Salwa tidak ada. Aku baca yang di modul. Nah, Ya. bukan titik limit. Nah, titik P dinamakan titik interior himpunan E jika terdapat R lebih dari 0. Sehingga si NP, R itu adalah bagian dari si E. Nah, notasi E petik itu E aksen diberikan untuk himpunan semua titik limit himpunan E. Itu untuk konsep si dasarnya ya, konsep dasar dari si topologi. Ya, pokoknya itu. Dari sekitar. Oke, kalau yang dari Bu Salwa ini udah ngomongin barisan di ruang metrik. Barisan di ruang metrik itu, ya kan ini yang tadi aku bacain. Oke, bener. Jadi kader. Nih, barisan di ruang metrik S, D itu adalah fungsi X itu di mana N itu menuju S dengan dominan N dan range di S. Notasi yang digunakan itu sama dengan biasanya itu X sama dengan XN dengan XN elemen S untuk setiap N itu elemen dari si N. Oke, lanjutnya ke definisi konvergensi barisan. Balik lagi ke barisan kita. Ternyata. Misal, XN itu barisan di ruang metrik, ya kan? Barisan XN dikatakan konvergen ke X elemen S jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen dari N sehingga untuk setiap N yang lebih dari sama dengan K berlaku XN elemen dari V epsilon X. Ini, wait. Mana sih? Ini tuh. Nah, oke. Hal ini itu ekuivalen dengan pernyataan barisan X dikatakan konvergen ke X elemen X jika untuk setiap X elemen epsilon lebih dari 0 terdapat K elemen dari N sehingga untuk setiap N lebih dari sama dengan K berlaku ini. dnx, X kurang dari epsilon. Nah, oke, nah ini bisa dinotasikan XN lebih dari menuju X jika tidak dapat ditemukan X yang memenuhi hal tersebut di dalam S. Maka si XN ini adalah barisan yang divergen. Ini not untuk ngomongin divergen ya. Jadi kalau kita nggak ketemu X yang memenuhi hal tadi yang di atas ini, maka dia otomatis divergen. Simpelnya gitu. Oke? Jadi fokus kita sebenarnya di konvergennya. Yaitu tadi yang aku note ini, yang aku highlight. Itu dikatakan konvergen. Jika, nah untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat ada suatu K yang merupakan elemen dari N, sehingga setiap N kecil ini lebih dari sama dengan K berlaku XN elemen dari V epsilon X. Itu. Oke, teman-teman. Masalah kitar dan konvergensi aman. Secara teori aman.
Aman. Wait. Nah, ini yang Cauchy. Cauchy itu, wait, ini Cauchy di metrik ya, bukan Cauchy yang di real. Yang di real, yang di garis, yang awal banget tuh. Nah, ini aku bacain aja ya. Nah, kalau Cauchy di metrik, kita kan punya ruang metrik. Nah, tadi ada barisan XN di S. Itu bisa disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat H elemen N, sehingga untuk setiap N, N lebih dari sama dengan H berlaku DXN, XM kurang dari epsilon. Gitu. Ini si definisinya. Nah, gitu. Nah, teorema di himpunan bilangan real juga nih. Kan kemarin udah punten hampura aku jadi pahili deh. Kayaknya aku ngomongnya di pengantar Andrel apa di sini ya? Aku jadi Yang pahili. mana tuh? Kayaknya ini ya aku ngomong. Nah, pokoknya, aduh lupa lagi. Nah, maafin. Pokoknya singkatnya yang di bilangan real itu kan udah aku jelasin gimana cara pembuktian untuk barisan Cauchy kan. Nah, itu bisa kepake juga di sini. Note-nya itu aja teman-teman. Jadi cara pembuktian barisan Cauchy di himpunan bilangan real itu dapat digunakan dalam pembuktian barisan Cauchy di ruang metrik. Gitu. Oke. Dan ini note-nya masih sama. Tuh kan mengatakan barisan Cauchy di R jika dan hanya jika barisan tersebut konvergen di R. Gitu. Tapi tidak berlaku di ruang metrik secara umum gitu. Oke. Barisan Cauchy ruang metrik konvergen memiliki syarat khusus. Nah, bedanya itu dong. Nih, aku tandain ya. Gitu. Terus definisi selanjutnya, kelengkapan ruang metrik. Ruang metrik SD dikatakan lengkap jika dan hanya jika setiap barisan Cauchy di S konvergen di S. Barisan Wah, Cauchy di S konvergen di S. Oke, nih dia dikatakan lengkap, dikatakan afdol ya, gitu. Kalau ada barisan, setiap barisan Cauchy pada si S tadi nih, si ruang metrik tadi itu konvergen, gitu. Pokoknya dia mengkerucut di S. Tuh. Oke, contoh nih. Aduh, contohnya teori lagi si Bung Salwa. Ini nggak apalah. Ruang metrik QD, tiba-tiba Q nggak tuh? Ya maksudnya sama aja, mau Q mau S, intinya dia ruang metrik ya kan? Nah, tapi ini Q-nya apa? Yaitu bilangan rasional. Dengan metrik didefinisikan dengan fungsi nilai mutlak merupakan ruang metrik tidak lengkap. Cenah mah. Terus sebagai contoh, jika XN adalah barisan bilangan rasional konvergen ke akar 2, nah maka barisan ini Cauchy di Q, tapi tidak konvergen di Q. Nah, oleh karena itu QD bukan merupakan ruang metrik yang lengkap. Coba diskusi yuk. Kenapa kenapa dia konvergen ke akar 2 tapi tidak ya cenah cenah masih XN barisan bilangan rasional yang konvergen ke akar 2. Maka barisan Cauchy di Q dia barisan Cauchy di Q tapi tidak konvergen di titik Q. Kumaha? Kenapa? Ayo teman-teman. Mengapa dia seperti itu pernyataannya? dulu. Aku tidak bisa menangkap. Kenapa ya dia tidak konvergen di Q? Padahal kalau di rasional, barisan rasional yang konvergen ke akar 2. Nah, ada ini nggak? Wait, aku baca dulu. Kak, maaf ya, Ari, aku jarang masuk kelas, soalnya lagi sibuk banget di sekolah. Oh, ini nggak apa-apa. Ini, tapi kalau udah keluar ya, nggak apa-apa, kalem. Nggak apa-apa, tenang. November itu kan adalah bulan-bulannya bak-bik-baknya para guru. Jadi aku memahami kok. Nggak cuma kitanya yang ujian, anak-anak kita ujian, belum lagi rapot. Sukses deh. Oke, kita lanjut ya. Kenapa? Simpelnya jawaban sederhana, apa jawaban awam aja. Siapa yang akar 2 rasional atau tidak? Tidak. Udah, simple. Kita kan ngomong bilangan rasional kan? Heeh. Nah, sedangkan dia konvergen ke akar 2. Akar 2 rasional nggak? Nggak Enggak. kan? Itu makanya dia tidak konvergen ke titik di Q. Karena dia nggak sejenis istilahnya. Bahasa awam ya, ini aku pakai bahasa manusia awam aja. Dia tidak sejenis gitu loh.
Kita ngomongin rasional, tiba-tiba konvergennya ke akar 2. Lain cerita kalau misalkan dia konvergen ke 2. Oke? Masih bisa oke, dia berarti konvergen tuh di situ. Tapi kalau ini akar 2 tidak kan? Tidak apa dia masuknya irasional kan gitu. Hmm. Maka makanya kan di sini pernyataan penutupnya oleh karena itu Q, D bukan merupakan ruang metrik yang lengkap. Karena tadi syarat terakhirnya nggak ketutup nih. Syarat terakhirnya itu adalah yang ini. Jika dan hanya jika barisan Cauchy di S konvergen di S. Jadi kalau dia nggak konvergen, walaupun secara bilangan realnya atau rasionalnya dia konvergen tapi barisan di Cauchy-nya tidak, ya udah nggak gitu aja. Karena fokus kita adalah di sini. Gitu teman-teman. Pokoknya ngomongin kelengkapan, punten di note ya. Kita fokusnya bukan di barisan secara general, tapi kita ngomongin barisan Cauchy-nya gitu loh. Dia konvergen atau tidak gitu. Oke? Sip. Ini yang si contoh 8-9 ngomongin, hah? Ini buku-buku mana sih ibunya pakai? Udahlah kita lupakan saja lah ya. Nggak tahu. Oh pakai ini kali ya? Yang si Bartlett Meren ya. Ada nggak? Aku nggak nyimpen ini lagi. Yang PDF-nya di laptop. Halaman berapa? 330 sama 331 ada nggak? Yang di bukunya ini. Battle. 31. Aku nggak nyimpen di laptop. Ntar coba. Di HP lagi jimit dia. 331. Ada nggak tentang ruang metrik? Ini kayaknya karena bukunya. Beda ya? Kayaknya ada. Oh, ada sih metric space 341 ya, tapi mungkin ada di sini pembahasannya. Tapi mungkin halamannya agak beda dengan buku yang Bu Salwa pakai, mungkin edisinya beda atau bukunya beda. Jadi yang ini yang aku pegang bukunya agak mundur sih halamannya. Tapi ada kok pembahasan ruang metrik. Baiklah. Hai Bella. Oke, baiklah. Berarti ini yang si contoh 89 kayaknya di buku itu ya, bukan di modul karena ngomongin halamannya ratusan. Oke, teman-teman, ruang metrik bagaimana? Ada yang mau ditanyakan tidak? Overall. Tapi ternyata barisan ruang metrik itu baru ada di modul 7. Jauh sekali. Iya lagi. Kayaknya kemarin aku baca modul 5, modul 6 nggak pernah nemu itu yang namanya barisan ruang metrik. Tiba-tiba baru ya? Oke, modul 7 baru buka. Gimana ini Bu Salwa bikin? kan modul lama, kan ini bahan lama ya. Aku ya Allah, yang ngajarnya alumni lama. Desainnya sama sih, kayaknya sama juga deh. Maafin ya. Aku punya bahannya bahan lama. Sedih banget sih. Kayaknya sama deh Kak, sama kayak kita punya deh. Tapi aku nggak pernah buka materi PDF-nya, soalnya menurutku tidak terlalu membantu. Jadi aku nggak buka. Modul masih pakai punya Bu Salma juga. Iya kah? Sampai sekarang masih pakai punya Bu Salma di itu inisiasi. Oh gitu. Nggak, soalnya yang di modul lama itu, modul 6 adalah topologi nih, pada ruang metrik. Kalau yang modul 5-nya ruang metrik. Bentar, benar. Terus si 7 itu, yang ini, bentar, yang tadi aku kasih lihat. Tada, ini, fungsi dari ruang metrik ke ruang metrik. Itu, modul 7-nya. Modul 8, ruang fungsi kontinu. Sama Kak, saya modulnya masih terus, sama deh Kak. Yang terakhir sih, perumuman oleh Stone. Itu terakhirnya sama nggak sih? Sama. Coba penasaran mana sih RBV saya? Kakak edisi berapa? Edisi 2 ya? Edisi 1, edisi 2. Edisi 2 mana analisis 2? Ini kan edisi 3 kan? Tapi masih sama sih isinya. Belum nggak ada perubahan. Jadi penasaran, Enggak, masalahnya UT ganti, bener ding, fungsi ruang kontinu sama ya? Isi-isi doang ditambahin berarti ya? Kayaknya bener sama ding. Baiklah. Nah, nih. Bentar, bentar. Yang dari Bu Salwa mana ya? Ini analisis 1. Berarti analisis 2 aku. Bentar. Wait.
Bu Salwa ternyata nggak ngasih yang fungsi kontinu. Si ibunya ngasih sampai sini doang. Kayaknya barengan di sini deh, coba ya. Oh, jadi nggak ada nih fungsi kontinu himpunan kompak ada. Sisanya ini ada. Jadi teman-teman kalau males ngeprint yang rangkuman aja, bener deh. Nanti edit aja deh, jadi yang apa yang ringkas jadi hemat kertas. Ini udah full dari modul 1 sampai terakhir. Ada ini. Siap, Kak. Udah aku kirim di grup. Pokoknya yang rangkuman aja yang teman-teman print atau baca-baca tuh. Oke? And then oke, kalau udah si ruang metrik udah oke. Nah, ini tadi harusnya ini duluan. Udah, maafin ya. Ruang Euclid. Nah, oke. Ruang Euclid itu ada daftar isinya ruang Euclid, operasi di ruang R pangkat N, norma dan jarak dalam R pangkat N, barisan titik dalam R pangkat N. Nah, terakhir ada daftar pustakanya. Oke. Oh, kita ngomongin tentang vektor di sini. Masih vektor nggak, teman-teman? Masih. Aman ya? Aman ya? Aman dong, kan? Definisi 1, misal. Mana stabilo? Aku ganti ya warnanya. Hijau. Nah, tada. Misal, V adalah suatu himpunan tidak kosong sih. Kosong, tipe nih. Tidak kosong dari objek-objek sebarang di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, operasi penjumlahan dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek U dan V pada V dengan suatu objek U tambah V disebut jumlah dari U dan V. Definisi definisi penjumlahan begini. Ya, itu definisi. Pokoknya intinya kita menjumlahkan suatu objek yang diasumsikan ini adalah objek U dan V. Jadi kalau kita mau pakai objek A dan B juga nggak apa-apa ya. Intinya kita menjumlahkan lah ya, menjumlahkan si dua objek tadi gitu. Nah, kalau operasi perkalian skalar, nah diartikan aturan yang mengasosiasikan setiap skalar K dan setiap objek U pada V dengan suatu objek KU yang disebut kelipatan skalar oleh U dan K. Ini aneh nggak sih warna hijau? Gak apa-apa lah ya biar seger. Tapi hijaunya hijau jelek sih, maaf ya. Oke, jika ada jika aksioma berikut dipenuhi oleh semua objek tadi, si U, V, W, yang merupakan elemen dari V, dan semua skalar, baik itu K dan L, maka kita dapat menyebut si V tadi adalah ruang vektor. Dan kita menyebut objek-objek pada V sebagai vektor. Jadi, yang tadi nih, aksioma-aksioma sebelumnya itu dapat dipenuhi oleh semua objek dan skalarnya juga. V itu adalah ruang vektor dan objek di dalam ruang tersebut disebut sebagai vektor. Oke, nah nih dia pada 10 tuh. Ini di Ale 2 ada sih harusnya ya kan? Ya, ada. Ada kan? Nah, itu dia kenapa Ale 2 itu kepake banget di analisis 2 waktu pada masanya. Jadi kalau teman-teman masih nyimpen buku Ale 2 udah nggak ada kan ya sekarang atau masih ada nggak sih? Ntar jadi lupa. Masih ada? Masih ya Ale? Yang pertama jadi aljabar linear, tapi modulnya masih Ale 2. Nah, itu pakai buat baca-baca, buat ngedok nih. Oh, aljabar linear bener. Nah, pakai si Ale 2 ini untuk ngedukung si analisis 2 gitu teman-teman. Karena masih daftar isinya. Nah, nih ngomongin ruang vektor bagian gedein lah. Nah, nih kombinasi linear, kebebasan linear, basis, dimensi, ini kepakainya di aljabar 1, aljabar 2. Dulu aljabar 2, aku nggak tahu setelah kurba jadi apa ya. Nih, perkalian skalar. Nih, terus basis ortogonal. Terus ini, nah, proyeksi ortogonal, bla 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 bla, pemetaan linear, nilai eigen, terus ini kegandaan aljabar. Ini ada nih beneran asli masalah nilai eigen tuh ngeselin asli. Terus pendiagonalan, gitu. Ini kepake pokoknya nanti buat kepake sama teman-teman buat di bagian dari Euclid tadi. Mana dia? Oh ini, oke. Ini kepake, oke. Ini adalah si syarat-syaratnya tadi atau si aksioma-aksiomanya tadi, yaitu untuk U
V elemen V, maka ini tadi ada yang penjumlahan U tambah V, yaitu elemen dari si V-nya. Lalu ini sifat komutatif, yaitu jika U tambah V sama dengan V tambah U. Tuh. Kalau ini sifat apa teman-teman? Yang ketiga, U tambah dalam kurung V tambah W sama dengan dalam kurung U tambah V tambah W. Sifat apa? Asosiatif. Asosiatif. Good. Nah, terus bentar. Oh ini, kalau ini dia tambah objek 0. Nah, si 0 ini masuknya apa? Dia kan bisa disebut sebagai vektor 0 juga ya. Tapi karena dia angka, dia bisa dikategorikan sebagai si tadi ini skalar. Tapi memang gampangnya adalah vektor 0 aja gitu ya. Jadi apapun yang dijumlahkan dengan si 0 tadi ya jadinya bilangan itu lagi juga gitu. Oke, atau si objek tadi gitu. Nah, terus yang kelima, untuk setiap U elemen V terdapat minus U elemen V disebut sebagai negatif dari U. Nah, yang dimana ini kita punya U tambah minus U sama dengan minus U tambah U. Hasilnya adalah 0. Kegedean 0-nya. Ntar gitu. Oke, sama dengan 0. Yang untuk semua U elemen dari V. Ini tuh sifat inverse. Sifat inverse nih. Yang ini. Oke. Nah, and then, keenam, jika K skalar sebarang dan U adalah objek sebarang pada V, maka yang tadi perkalian, yaitu K dikali U, itu elemen dari si V. Oke, berlaku juga nih sama si, mana sih aku? Si K dikali U tambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikali V. Begitupun, nah sama yang ini yang ke-8. Iya, apaan sih ini? Susah banget. Nah ini. Ih Tuhan. Oke, ini. Jika kita punya K tambah L dikalikan dengan U, maka ya nilainya akan sama seperti K dikali U ditambah L kali U. Nah, kalau yang sifat ini, K dikali L, U, nah nilainya sama aja kayak K dikali L dikali sama U. Kalau sifat perkalian mah halal aja ya kalau kita mau mengkalikan seperti itu. Terakhir, jika 1 dikali U, maka hasilnya adalah ya U aja. Oke, semua bilangan, Tuhan, semua bilangan yang dikalikan 1, maka nilainya adalah bilangan itu lagi. Atau kalau di sini kata tepatnya adalah objek ya. Jadi suatu objek apapun pada si ruang vektor tadi, jika dikalikan 1, maka dia tetap jadi si vektor tadi gitu loh, objek vektor tadi. Gitu. Oke. Nah, baru masuk si ruang Euclid. Wait, digunakan di dimensi 1. Nah, di bilangan real R, kita gunakan Euclid dimensi 1. Nah, kalau di dimensi 2, ini X, Y. Bilangan yang dimana bilangan pertama menurut konvensi menyarankan horizontal yang sering dituliskan X. Nah, yang kedua adalah bilangan Y. Jadi ini dia bentukannya. Kalau yang tadi dimensi 2 adalah X, Y. Oke. Kalau yang ini X, Y, Z adalah dimensi 3. Itu. Ini apa lagi Tuhan? Orang tiba-tiba, ntar maafin. Wait ya. Maafin teman-teman. Oke, ini gambarnya. Gambar untuk yang si ruang Euclid dimensi 3. Jadi bentuknya itu bangun ruang. Jadi kalau aku balikin ke zaman-zaman kita sekolah lah ya kan, kita belajar bangun datar, bangun ruang tuh. Bangun datar adalah dimensi 2, ya kan? Karena apa? Karena dia tuh datar gitu loh. Kalau misalkan kita gambarin di modelan seperti ini, dia tuh cuma ngomongin dari si X sama si Y doang nih. Oke? Ini kan X, ini yang merah X, yang hijau ini adalah Y-nya. Ih, aku gimana sih? Nah, tar, jangan pakai yang stabilo. Pakai ini saja. Nah, ini adalah si X, ini adalah si Y. Nah, ke atas ini adalah si Z. Itu kan biasanya kita ngegambarnya begini aja kan, ini Y, ini X. Ih jelek, balik. Nah ntar X, nah gitu. Oke. Kan biasanya kita gambar gini doang, tapi kalau kita ngomongin bangun ruang enggak begini, tapi jadinya let's say beginilah gambar ini. X ya begini, Y nya begini, ada si Z nya tuh dari sini, jadi modelnya begini gitu. Oke, begitulah. Oke, wait.
Kita lanjut. Nah, ini tuh gagasan model umum ke ruang Euclid dimensi 3, 3 dimensi, di mana titik dinyatakan oleh pasangan terurut ganda 3 X, Y, Z. Dengan bilangan ketiga menyatakan kedalaman yang diwakili oleh Z. Ini sebenarnya kalimat gampangnya adalah menyatakan kedalaman yang diwakili oleh Z itu kalau dibangun ruang, itu adalah tingginya kalau dibalok gitu. Ya volumenya, ngomongin volumenya gitu kan. Nah, perumuman lebih lanjut untuk ruang Euclid dimensi N. Nah, anggotanya banyak, jadinya dia ganda N, nggak tahu berapa deh pokoknya gitu. Jadi yang kita tahu perasaan sampai berapa sih dimensi 5 kan? 4, 5. Nah, kita baru tahu sampai situ. Nah, ini dia nggak tahu, pokoknya sampai ganda N gitu. Terurut ganda N, nggak tahu nyampe berapa gitu. Ini mah si bapaknya, ini Bapak Euclid, Assalamualaikum Bapak gitu. Bapaknya nggak tahu agamanya apa. Astagfirullahaladzim, dark banget. Ya pokoknya inilah ya, ntar penama Yukim membedakan ruang ini dari ruang lain di geometri modern. Oh, itu sejarahnya. Ini bentar. Ini sejarahnya. Nah, dengan koordinat kartesius, kita dapat memodelkan ruang Tuhan, koordinat R pangkat N dengan dimensi yang sama. Di dimensi 1 terdapat garis. Nah, di dimensi 2 terdapat bidang kartesian. Dimensi 3 disebut ruang koordinat dengan 3 atau lebih gitu. Nah, menotasikan ruang Euclid ini dimensi N itu sebagai E besar pangkat N. Tetapi R pangkat N ini juga sama aja. Ya, jadi kalau teman-teman ketemu tiba-tiba di buku lain, di rujukan lain, ada yang pakai E pangkat N, eta kene sebetulnya sama si R pangkat N. Gitu. Oke. Definisi 2. Untuk N bilangan bulat positif didefinisikan R pangkat N adalah himpunan semua kelompok terdiri atas K bilangan real berurutan. X sama dengan dalam kurung X1, X2, sampai Xn. Di mana bilangan-bilangan dinamakan koordinat dari X. Elemen dari R pangkat N dinamakan titik atau vektor. Ini apa? Ya udahlah ya. Itu untuk 1 kali vektor untuk N lebih dari 1. Oke. Untuk ruang Euclid, ada apa, udah kebayang bentukannya teman-teman atau apa yang akan kita bahas? Udah Aman? Kak. Oke. Oke. Nah, operasi di ruang N. R pangkat N, sorry, di cadre. Definisi 3, operasi dalam R pangkat N. Nah, dalam R pangkat N didefinisikan sebagai berikut, bla bla bla. Ada operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ini yang bakal kepake. Pokoknya ini aja gitu ya. Kalau di sini tadi si skalar, kalau yang tadi di definisi sebelumnya skalarnya kan pakai K nih. Mana sih Tuhan? Ya kan, pakai K atau pakai L. Intinya gini teman-teman, skalar itu kan ibarat sederhananya adalah satu konstanta. Dia bisa kalau di konteks ini bisa didefinisikan pakai notasi apa aja gitu loh. Mau pakai huruf K ke L ke atau kalau yang sini dia pakai alfa gitu. Asal dia mewakili angka, dah simpelnya gitu. Dia tidak mewakili variabel X atau Y gitu atau whatever. Nah kan kalau di sini konteksnya si variabelnya atau si objek vektornya tadi entah itu U, entah itu V atau W. Tapi selain itu, selain mereka itu kita bisa notasikan sebagai skalar kayak gitu. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, kita punya 2 vektor X dan Y. Nah, jadi kalau kita mau definisi, kalau kita mau ngitung X tambah Y, kita ngejumlahin semua yang ada di X dan ada di Y juga. Maka X tambah Y itu adalah X1 tambah Y1, X2 tambah Y2, bla 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 sampai si Xn tambah Yn. Juga kalau misalkan kita mau ngekaliin nih, yang tadi aku bilang, di sini kan apa namanya, dinotasikannya si skalarnya adalah alfa nih. Nggak apa-apa mau apapun ya, intinya artinya sama aja gitu. Didefinisikan, nah dia tuh kalau untuk apa sama istilahnya apa ya, sama vektor tertentu gitu. Ini vektornya si X tadi, yaitu A alfa kali X, maka semua elemen si vektor tadi ini semua si vektor tadi yang si X1 sampai Xn ini dikalikan dengan si alfanya. Kayak gitu.
Oke, aku lanjut dulu. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian ini yang ada definisi disebut operasi standar pada R pangkat N. Lalu ada vektor 0, dinotasikan dengan 0. Ya, 0 semua berarti isinya dia. Lalu kalau ada U, berarti U1 sampai UN adalah suatu vektor sebarang pada R pangkat N, maka bentuk inverse-nya, nih tadi yang negatifnya, itu bisa dinotasikan sebagai minus U. Lalu kalau ngomongin selisih, nah selisih itu adalah penjumlahan dengan inverse. Nah, oke, kan biasanya kan kita kalau ngurangin, oh ya udah ngurangin aja 2 kurang 3 gitu sebetulnya. Tapi dia sebetulnya bisa aja kita tulis sebagai 2 tambah minus 3. Halal. Gitu loh, sebetulnya dia halal. Kalau tidak, ini nggak konteks vektor aja ya, di konteks bilangan real yang sebelum-sebelumnya juga itu halal sih. Jika kita mau apa namanya membuktikan dengan cara lain gitu. 2 kurang 3 itu sama aja kayak 2 tambah minus 3 gitu. Oke. Nah, kalau di sini bisa apa notasi karena bisa dituliskan kalau V kurang U itu adalah V1 kurang U1 bla 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 sampai Vn kurang UN gitu. Nah, ini teoremanya atau sifat vektor pada R pangkat N. Bla 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 kita punya banyak. Ini ada si U, ada si V sama si W. Nah, dia merupakan vektor dari R pangkat N atau dari si ruang Euclid tadi ya. Dengan K dan L adalah skalar. Nah, ini tadi sifat-sifatnya serupa sama yang tadi sebelumnya. Jadi, aku udah yakin teman-teman paham. Aku lanjut teorema 2. Cenah mas, si R pangkat N itu adalah ruang vektor. Oke, isinya gini. Himpunan V adalah sama dengan R pangkat N dengan operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan di atas adalah suatu ruang vektor. Gitu. Nah, di sini aksioma 1 sama 6. Mana sih? 1 dan 6 sesuai dengan definisi standarnya tadi. Itu yang tadi si penjumlahan dan perkalian. Dan aksioma lainnya sesuai dengan teorema 1 yang ini. Terus di definisi 4, nah ya, jika kita punya U dan V, vektor sebarang pada ruang Euclid si R pangkat N ini, maka hasil kali dalam Euclid U kali V didefinisikan. Nah, ini perkalian dot ya, dot product. Itu berarti si U titik V itu adalah U1 kali V1 bla 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 sampai UN kali Vn. Kayak gitu. Teorema 3. Di teorema 3 ini sifat hasil kali dalam Euclidean. Nah, kalau kita punya U, V, W elemen dari R pangkat N dengan K adalah skalar. Maka kita punya 4 sifat nih. 4 sifatnya adalah kalau kita punya U kali V sama dengan V kali U. Komutatif. Nah, kalau yang ini U tambah V dikali W. Maka kita punya U kali W tambah V kali W. Oke. Terus kalau kita punya si KU dikali V, maka sama aja kayak K dikali dalam kurung U kali V. Aduh Tuhan, maaf. Selain itu, kita juga punya V dikali V lebih dari sama dengan 0. Dan V kali V sama dengan 0. Jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Kasusnya gini ya, kalau yang di sini. Nih, yang ini satu kalimat. Ini tuh, kenapa dia V kali V sama dengan 0? Tadi syaratnya V-nya adalah 0. Maksudnya gini, kita ambil sebarang aja ya, si V-nya let's say 2 gitu. Kalau taunya V yang lain adalah 0 gitu. Nah, 2 kali 0 ya kan 0. Nah, maka berlaku nih si pernyataan ini, V kali V sama dengan 0. Bukan dia jadi V kuadrat ya, tapi kita ambil sebarang V yang satunya adalah 2, yang satunya lagi adalah 0. Nah, 2 kali 0 adalah 0. Kayak gitu ya. Oke? Aku lanjut dulu atau ada yang mau ditanyain? Overall aman tidak? Ntar aku baca chat. Chat aman ya? Aman. Aman? Baiklah. Aman, Kak. Oke, kita masuk ke norma dan jarak. Norm, jarak. Oke. Bentar, norm harusnya... Bentar, notasinya kayak bukan mutlak deh. Ini harusnya yang norma, yang itu lah ya. Oke, intinya dia norma. Oke, atau jarak atau panjang, ya kan gitu. Nah, dengan analogi lalalala. Oh, ini. Si R pangkat 2 dan R pangkat 3. Kita bisa mendefinisikan norma Euclid atau panjang Euclid dari suatu vektor U, ini contohnya si U ya, yang merupakan elemen dari si R pangkat N sebagai ini harusnya norma U, ya udahlah, yaitu U kali U.
sama dengan akar dari si U1-nya dikuadratkan, ditambah U2 dikuadratkan, bla 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 bla, sampai si UN-nya dikuadratkan. Gitu. Untuk ketemu si panjang. Nah, dengan cara serupa, kita bisa ketemu jarak Euclidnya dari U dan V. Nah, gini, kalau panjang Euclid, teman-teman, itu dari U-nya aja, satu doang, satu vektor aja. Tapi kalau jarak Euclid dari dua vektor, misal ada si vektor U sama vektor V, gitu. Maka, nah ini balik lagi ke si D yang tadi di situ ya, di metrik. Maafin ya, jadi ketuker. Nah, di si DV ini, DUV ini adalah jaraknya nih atau si mutlak dari U kurang V, yaitu akar dari U1 kurang V1 kuadrat tambah U2 kurang V2 kuadrat tambah bla bla sampai UN kurang VN kuadrat. Gitu. Oke. Teorema 4. Kesamaan Cauchy-Schwarz pada R pangkat N. Jika U sama dengan bla bla bla, V sama dengan bla bla bla, adalah vektor pada R pangkat N, maka mutlak U kali V kurang dari sama dengan mutlak U dikali mutlak V. Nah, ini teorema-teoremanya. Ini sifat-sifatnya masih sama ya. Kalau mutlaknya itu, nih, mutlak U lebih dari sama dengan 0. Jelas. Kenapa jelas? Karena nilai mutlak selalu positif. Gitu ya. Wait a second. Ada yang chat. Oh enggak, dari laptop siapa nih? Oh, aku maaf. Oke, nggak apa-apa. Nggak, aku pikir notif dari aku, karena kan ini lagi rame juga ya, yang meeting. Aku bisa-bisanya lagi, aku ngajar di sini, yang sono lagi meeting, ikut-ikutan juga lagi. Tuhan, Tuhan. Ya udahlah, lupakan. Sorry, maaf. Oke, kalau yang sifat B-nya, mutlak U sama dengan 0 jika U-nya sama dengan 0. Ya benar. Jadi kan, apa namanya, kalau semua bilangan yang masuk si alat mutlak nggak tuh? Ya, alat mutlak itu, aku sebutnya alat sih ya, karena dia ya suatu teknologi terbaik matematika. Kalau bilangan apapun masuk ke sono kan jadi positif. Nah, kalau si 0 masuk ke C, dia tetap jadi 0, gitu kan. Nah, kalau yang si C ini mutlak KU sama dengan mutlak K dikali mutlak U. Nah, kalau yang ini juga mutlak U tambah V, ya kurang lebih sama dengan mutlak U tambah mutlak V. Ini ketidaksamaan segitiga. Kalau sifat jarak, nih, sifat jarak itu, yang tadi ini yang kepake di ruang metrik nih, astagfirullahaladzim. Nah, pakai ini, bentar, salah. Pakai si pulpen ini adalah cara membuktikan ruang metrik. Gitu ya, teman-teman. Jadi, si jarak-jarak pada si Euclid ini adalah cara membuktikan kita untuk di bab ruang metrik tadi. Gitu, oke? Teorema 7, jika U, V elemen R pangkat N dengan hasil kali dalam Euclid, maka U kali V. Nah, ini mah udah paten. Ih, tiba-tiba begini. Nggak, sorry, maaf. Nah, ini begini ya. Tada, seperempat. Lagi dia bilang, ih Tuhan. Nah, seperempat dari si mutlak U tambah V kuadrat dikurangi seperempat dari mutlak U kurang V kuadrat. Gitu. Oke, pokoknya ini bisa dinote sama teman-teman. Sifat jarak pada ruang Euclid itu adalah yang tadi sifat-sifat, bukan sifat, cara membuktikan apakah suatu ruang itu adalah metrik atau tidak gitu. Oke. Sip, ini barisan titik dalam R, bentar masih lama nggak sih? Wait. Oh enggak, tinggal barisan doang. Barisan titik dalam R pangkat N. Nah, definisi 5, barisan bilangan real. Nah, sebuah barisan di R adalah fungsi yang didefinisikan pada himpunan bilangan asli 1, 2, bla 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 bla, yang daerah hasilnya termuat di R, yang daerah hasilnya termuat di R gitu maksudnya. Contoh, misal ada XN menuju R dengan XN sama dengan 1/2N. Maka fungsi tersebut dapat ditulis X sedemikian XN di mana N itu elemen dari N sama dengan X1, X2, nah bla bla bla. Biasanya XN disingkat menjadi XN gini aja gitu, sehingga barisan X sama dengan XN sama dengan 1, 2, X1, X2, bla bla bla. Nah, yaitu jadinya
ngikutin dari si xn ininya gitu, yaitu yang tadi x1-nya kan n, terus si yang 2-nya ini masuk jadinya 1/2 dan seterusnya gitu. Oke, lalu barisan titik dalam R pangkat n. Sebuah barisan di R pangkat n adalah fungsi yang terdefinisi pada himpunan bilangan asli n yang daerah hasilnya termuat di R pangkat n. Oke, udah aku bacain. Enggak, yang tadi ding salah. Terus seperti halnya bilangan real, nah barisan ini juga dinyatakan sebagai dalam XM elemen dari R pangkat n dengan XM yang merupakan elemen dari Rn dan M-nya adalah elemen dari N gitu. Juga sama sih. Ini ngomonginnya R pangkat 3 tapi ya. Oke, maka fungsinya bla 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 bla. Simpelnya teman-teman bisa, nah kalau yang ini kasusnya bentar, karena dia R pangkat 3 teman-teman. Coba kita perhatiin deh. XN-nya kan ada 3 ekor nih, ya kan? Ada si 1, si N, si 1/2N gitu. Nah, bentar. Oke, kalau ini ya ini 2. Oke, ini jadinya si N-nya adalah elemen dari N. Oh, wait a second. Ini nggak dikasih batas lagi ya? Mhm. Oh, berarti yang ini tuh dia tidak dari 1. Kenapa 1 ini? Ini harusnya kalau dia N-nya 1, ini kan 1, N-nya 1. Harusnya 1, 2. Oke. Aku berasumsikan kalau N yang di sini itu tidak dari 1 ya. Tapi malah jadinya 0. Kenapa? Kalau dari 0. Ya, nggak 0 sih. Bener 1. Harusnya 1, sorry. Gitu ya, teman-teman. Yang ini pokoknya jika dia, kalau sorry, yang tadi ini kan XN-nya cuma 1/2N, ya kan? Nah, kalau yang ini dia ada 3 nih. Di sini kan beda tuh. Ini cuman N menuju R aja. Kalau ini N menuju R pangkat 3 gitu. Maka si eh, XN-nya ini ada 3 elemen di dalamnya gitu. Oke, dan ininya masih basic sih, bukan basic, maksudnya sama. Bentar, ini sama semua maksudnya pembuktiannya. Fungsi dapat ditulis sebagai bla 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 bla. Nah, biasanya disebut ini, maka tinggal apa namanya, substitusi aja sama teman-teman. Gitu ya. Oke. Lalu kita masuk ke definisi 7. Kekonvergenan barisan titik dalam R pangkat N. Barisan titik XM. Ya, Kak, kenapa? Itu kalau disubstitusi juga nggak pas deh. Iya, ini makanya ya. Makanya tadi aku pas ini juga ya kan nggak pas ya, tapi intinya stepnya sebetulnya substitusi sih. Ya kan, Kalau harusnya berarti kenapa? 1/1,5. Mm-mm. Yang Harusnya yang setengah. yang kedua Ini harusnya berarti setengah. Ini seperempat, oh, ya kan? oh, Ya, Kayaknya itu ini mah itu typo. itu kayaknya apa? harusnya 1/n aja deh Kak, bukan 1/2n. Karena kalau 1/n dia masih masuk ke barisannya. Ya, benar-benar antara antara dari sininya si ibunya salah ngetik atau dari ininya yang salah. Jadi, tapi stepnya teman-teman memang kita bakal memasukkan si ini tadi. Ntar aku ganti warna deh biar nggak pusing ya. Ini hijau, kedeng, set, 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 set. Nah, bentar. Nih, yang di sininya, masih hijau lagi, maafin. Maafin. Biru deh, biru biar seger. Nah, nih yang di sini itu nanti dihitung sama yang ada di sini nanti. Gitu. Nanti buat ketemu di sininya. Oke? Ini yang kayaknya entah dari Bu Salwanya, entah di sini atau di sini yang salah hitung ya. Oke? Pokoknya caranya teman-teman paham ya? Yaitu si XN yang di sini, nanti N yang di sini itu bakal diganti nilainya sama N yang ada di sini gitu. Oke? Misalkan kita mulai dari eh, 1 gitu, 1, 2 sampai sekian. Nah, maka kita bakal bakal input-inputin gitu. Oke? Aman teman-teman? Stepnya aman ya. Ini kayaknya kesalahan teknis di sini aja sih. Gitu. Oke? Sip? Oke Kak. Aku lanjut. Aku lanjut dulu ya. Oke, definisi 7 tadi. Bentar. Barisan titik XM dalam R pangkat N dikatakan konvergen jika terdapat titik X elemen R pangkat N. Sehingga untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 terdapat N yang merupakan elemen dari N. Sehingga untuk setiap M lebih dari sama dengan N berlaku norma.
XM kurang X kurang dari epsilon. Titik X dinamakan limit barisan XM dan dapat dinyatakan sebagai limit M menuju tak hingga dari XM sama dengan X atau XM itu menuju X. Gitu secara teori. Nah, terus kalau yang definisi 8, keterbatasan barisan. Kalau di sini barisan titik XM itu dalam R dikatakan terbatas jika terdapat M yang lebih besar dari 0 sehingga norma XM itu kurang dari sama dengan M untuk setiap M itu elemen dari N. Gitu. Ini kenapa sih mouse aku selalu deh. Oke, teorema 8, barisan titik dalam R pangkat N yang konvergen pasti terbatas. Nah, ini jadi note ya. Barisan dalam R pangkat N yang konvergen pasti terbatas. Oke. Lalu, teorema 9, misal XM dan YM barisan titik di R pangkat N dan konvergen berturut-turut ke X dan Y dengan X, Y elemen dari R pangkat N dan K elemen dari R, maka KXM konvergen ke KX. XM tambah YM konvergen ke X tambah Y. Dan XM kali YM konvergen ke X kali Y. Ini. Gimana sih aku? Nah, oke. Sip. Itu teoremanya. Jadi kalau misalkan, aku berturut-turut ya, kita punya X sama Y. Dengan si X, Y ini adalah elemen dari si R pangkat N ini. Nah, dan juga ada K yang merupakan elemen dari si R, gitu kan. Kalau misalkan ada perkalian skalar antara si K sama XM, itu akan konvergen ke si KX-nya atau perkalian skalar K tadi ke si X tadi. Begitupun kalau misalkan kasusnya penjumlahan tadi nih, ada XM tambah YM, itu pasti nilainya konvergen ke X tambah Y. Nah, begitupun yang perkalian dot tadi, dot produknya XM kali YM, itu konvergen ke X tambah, X titik Y, X kali Y, gitu. Oke, wait. Oke, terakhiran, dua lagi. Definisi 9, barisan Cauchy di R pangkat N. Kita punya barisan XM di R pangkat N, barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari lebih dari 0 terdapat N elemen N sehingga untuk setiap M, P lebih dari sama dengan N berlaku norma XM kurang XP kurang dari epsilon. Teorema 10-nya barisan titik di R pangkat N adalah konvergen. Jika dan hanya jika barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Berarti tandanya apa di sini? Kita buktikan kalau dia barisan Cauchy atau tidak. Kalau dia barisan Cauchy, berarti dia konvergen. Simple. Kalau dia tidak Cauchy, dia tidak konvergen. As simple as that. Gitu, teman-teman. Oke? Untuk Euclid aman? Atau ada yang mau ditanyain? Aman ya? Aman, Kak. Wait. Ini topologi masih pakai bahan ini nggak sih kalian? Topologi ini ya sama. Oke. Ini ngomongin kompak selimut terbuka. Sama deh kayaknya. Sama. Sama-sama. Nah, ini topologi di metrik. Nah, bentar. Topologi dan kekontinuan di metrik ada 11 halaman. Bentar. Ini yang himpunan mah udah ya, yang pas awal-awal lewat. Nah, topologi di garis real. Kita punya interval buka dan tutup. Oke, kita punya si objeknya itu A, B yang merupakan elemen dari R dengan syarat A kurang dari B, maka terdapat 4 kondisi. Yaitu kalau bentukannya kayak begini pakai kurung biasa, itu interval terbuka. Kalau yang satunya lagi bentuknya kurung biasa, tapi yang satunya kurung siku, berarti yang satunya terbuka, yang satunya tertutup. Kalau yang begini berarti yang satunya tertutup atau terbuka. Notasinya kalau tertutup itu pakai kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Kalau yang terbuka kurang dari atau lebih dari. Kayak gitu ya. Ini dibikin gampang sama si gue pakai kurang dari semua. Kayak nggak apa-apa lah. Tapi kurang lebih gitu. Oke. Nah kalau kurung siku semua berarti dia tertutup. Gitu. Gampangnya gitu. Kalau ngomongin masalah interval ya. Masih simpel. Oke. Kondisi pertama terbuka, terakhir tertutup. Sih, ibu gampang banget lagi. Yang setengah buka, setengah tutup. Jangan setengah-setengah aja, udah nggak apa-apa. Oke. Kitaran
titik, ngomongin lagi tentang si tetanggaan nih. Misal kita punya X itu elemen dari R, dan epsilon itu lebih dari 0. Didefinisikan, persekitaran titik X dengan radius E kan, ya mau epsilon kan maksudnya adalah NX, epsilon sama dengan N epsilon X sama dengan, nah ini, Y di mana? Y kurang X kurangi mutlak kurang dari epsilon sama dengan X kurang epsilon, X tambah epsilon. Gitu. Tuhanku. Enggak, aku tuh baca yang di HP, maaf ya. Yang lagi meeting, rempong banget sih kayaknya. Biarin. Lanjut. Definisi 8, titik batas. Titik X disebut titik perbatasan himpunan E jika setiap persekitaran dari X memuat titik anggota E. Dan titik anggota komplement E ini maksudnya. Anggota dari komplement E-nya. Dengan kata lain, titik X disebut titik perbatasan himpunan E jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 mengakibatkan si N X, epsilon ini irisan dari E dikurangi si X yang tidak sama dengan himpunan kosong. Labelnya kosong berarti. Dan, bentar, kok jadi N X, epsilon irisan dari ini harusnya C nggak sih? Ya, dari komplemennya dikurangi himpunan X yang tidak sama dengan himpunan kosong. Himpunan semua titik perbatasan dari himpunan E dinotasikan sebagai, ya ini BE gitu. Ya, B lah ya. Anggap aja dia pakai notasi B cantik. Oke. Definisi, Allahu Akbar, maafin. Mana tadi? Definisi 9. 9 mana 9? Oh, ini titik limit. Titik limit itu X disebut titik limit himpunan E jika untuk setiap E epsilon lebih dari 0 terdapat Y elemen dari E, X-nya tidak sama dengan Y, dan Y itu merupakan elemen dari si N, X epsilon. Dengan kata lain, X itu disebut titik limit. Ini yang tadi di modul yang si 6.1 ya. Nih, titik terasing. Ada semua di sana. Titik interior. Himpunan terbuka. Ini teorema terbuka, bla 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 bla. Modul 6, definisi 6.1. Ini tadi nih yang mana sih titik batas, sekitaran titik, titik terasing, himpunan tertutup, titik interior, himpunan terbukanya. Nah, ini terbuka jika dan hanya jika si E itu, ini E pangkat 0 nggak sih? Lupa gitu bacanya. Bentar. Itu kayak titik interior. Iya, benar interior, benar-benar. Baru baca. Baru baca. Sorry, maaf. Ya, itu interior, betul. Terus bentar, teorema 8. Nah, ini contohnya, bentar kita contoh-contoh. Ini contoh gini doang lagi. Bentar. Himpunan teorema 9, himpunan terbuka. Nih, biar teman-teman tidak keder sama terbuka tertutup ya. Kalau terbuka itu, himpunan terbuka, jika dan hanya jika komplement himpunan tersebut merupakan himpunan tertutup. Itu kalau terbuka. Tapi suatu himpunan terbuka, himpunan tertutup adalah jika dan hanya jika komplemennya terbuka. Pusing ya? Nih, mana sih? Nih. Mana stabilonya? Hijau kuning, biru. Warna biru saja. Nah, jadi himpunan terbuka jika dan hanya jika komplement himpunan tersebut merupakan himpunan tertutup. Komplemennya yang tertutup ya. Nah, tapi kalau suatu himpunan tertutup, dia komplemennya terbuka. Gitu. Oke, ini teorinya rada abstrak ya. Tapi secara kalimat pokoknya gampangnya, kalau misalkan kita mau membuktikan nih himpunan ini terbuka atau enggak gitu, kita lihat dulu komplemennya. Gampangnya gitu dulu dah. Gampangnya misal nih, buktikan himpunan ini terbuka, misal. Ada nih si semestanya, si universe-nya itu. Terus kita cari lah mana yang masuk ke himpunannya, mana yang komplemennya. Kita buktikan sekarang komplemennya tertutup atau tidak gitu. Kalau dia tertutup, oh dia terbuka berarti gitu. Tapi kalau misalkan dia ternyata terbuka, berarti himpunan itu adalah tertutup gitu. As simpelnya as that. Kuncinya adalah buktikan dulu di komplemennya.
gitu teman-teman. Oke, nih gabungan himpunan terbuka adalah himpunan terbuka, irisan himpunan tertutup adalah tertutup, irisan himpunan terbuka adalah himpunan terbuka. Semoga nggak kesel ya baca definisinya, baca teoremanya ya. Tapi ya gitu deh, agak-agak brainwash banget ini teorinya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau teman-teman mau nih kita punya himpunan terbuka, ya kan? Kalau digabung berarti dia jenisnya apa? Masih tetap terbuka kan teman-teman? Ya dong. Nah, maksudnya di teorema, aku bacain yang teorema 11, 12, 13 ya. Ya, nggak ada pembedanya dari si himpunannya walaupun dia digabung atau dia diiris gitu. Kalau dia bentukan awalnya udah tertutup nih atau dia udah terbuka gitu. Nah, kalau dia digabung sesama terbuka, ya dia pasti bakal jadi terbuka juga gitu kan. Ya himpunan terbuka dengan himpunan terbuka digabung, ya terbuka jadinya kan gitu. Tetapi kalau kita punya himpunan tertutup sama himpunan tertutup, kita cari irisannya nih yang sama nilainya gitu antara kedua himpunan ini. Ya dia tuh himpunan tertutup juga gitu. Oke? Nah, begitupun dengan himpunan terbuka. Ada kita punya dua himpunan terbuka nih. Tapi dari kedua himpunan terbuka ini ternyata ada nilai yang sama. Berarti mereka saling beririsan kan? Nah, itu ya jadinya himpunan terbuka juga irisannya gitu. Nah, ini juga sama himpunan tertutup. Nah, gabungan berhingga himpunan tertutup adalah tertutup. Aku mau nih, logikanya kalau gabungan berhingga himpunan tertutup adalah tertutup. Why? Kenapa teman-teman? Coba logika bahasa awam aja, nggak usah apa namanya, nggak usah yang gimana-gimana penjelasannya deh. Logiknya dulu. Himpunan apa tadi? Himpunan tertutup memiliki gabungan berhingga itu adalah tertutup cenah. Kenapa? Karena semuanya tertutup. Mau sebanyak apapun pasti dia ada atasnya dan ada bawahnya. Bener. Bener gitu. Oke? Logikanya nyampe ya berarti. Mau dia sebanyak apapun si himpunannya gitu. Dan istilahnya kan ini kan dia berhingga, berarti dia ada batas kan. Kalau dia jenisnya udah tertutup, ya dia tertutup gitu. Nggak mau kalau kecuali datang anomali nih, tuk si terbuka aja. Maksudnya berarti apa? Kalau ada anomali terbuka datang di antara himpunan tertutup, berarti dia yang Tidak terbuka itu tertutup. adalah komplemennya. Si Oh, terbuka tadi adalah komplemennya. Karena nggak bestie gitu loh bahasa gaulnya. Lu nggak bestie, lu nggak sejenis sama kita keluar gitu ya. Lu nggak masuk circle kita gitu. Asik circle. Lu nggak masuk circle kita gitu maksudnya. Oke? Ini pokoknya yang tertutup aja gitu. Yang tertutup aja. Gitu teman-teman. Secara logikanya ya. Nah, himpunan penutup dari himpunan E adalah ada gabungan dari E dan himpunan semua titik limitnya. Dinotasikan sebagai E ada, ya Allah, ada piung gitu di atasnya. Atau naon iya CLE dengan kata lain, ya itulah pokoknya intinya si E ada piung di atasnya itu sama dengan himpunan E gabungan dari si komplemennya. Gitu. Oke. Gitu, oke. Wait, jadi ketawa sendiri lagi sama istilah piung tadi. Oke, ini teorema-teoremanya. Oke, ngomongin selimut. Nah, oke. Selimut terbuka, subselimut. Aduh, ya Allah. Agak stres sih sebenarnya baca kalau yang selimut ini, teman-teman. Oke, ini sebelumnya mau nanya dulu. Udah pernah ngambil aljabar 1 belum sebelum ganti jadi teori, apa sih, teori grup ya sekarang namanya? belum. Maksudnya, Belum ya? kalau teori grup lagi ngambil sekarang? Lagi ngambil. Ngebahas Ya, selimut nggak? enggak. Di grup ada Enggak ada selimut sama apa? Serius? enggak ada sama sekali. Di Aku kayaknya sampai bab 12 tidak ada pembahasan tentang selimut. Oke, berarti itu aljabar 1 ya. Nih, jadi di aljabar 1 waktu sebelum ganti jadi teori grup, itu ngebahas ada tipis-tipis tentang selimut. Nah, ternyata dan di ale
enggak, ale-ale nggak ada. Di sini, di yang analisis ini, itu memang pendukungnya si aljabar 1 tadi, ngomongin si selimut gitu ya, ngomongin himpunan. Tetap tetap basic-nya adalah kita ngomongin tentang himpunan, tapi si selimut yang ada di sini itu adalah dasar dari selimut yang ada di aljabar 1 gitu. Tapi karena kalian udah nggak ada lagi matkul itu, jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi singkat ceritanya, saat matkul itu masih ada, matkul inilah sebagai pendukung si aljabar 1 gitu. Karena bahasanya masih satu line di bab 1, 2, 3-nya masih satu line tuh sama si ini, tapi sisanya udah beda semua. Oke, tipis ya aku ini bahasnya. Selimut terbuka adalah koleksi dari himpunan-himpunan terbuka. G cantik ada sama dengan himpunan G alfa, di mana alfa adalah elemen dari A dan G alfa adalah terbuka, merupakan selimut terbuka dari E jika E elemen dari irisan irisan sebenarnya ini irisan tahu. G alfa, nah alfa adalah elemen dari A gitu. Nah, dia adalah koleksi himpunan nih. Selimut terbuka adalah koleksi himpunan-himpunan terbuka yang merupakan selimut terbuka dari E jika nih syarat hitungnya ini. Kalau si E ini adalah himpunan bagian dari si G alfa ini, irisan semua dari si G alfa. Kok irisan sih? Aku ngomong irisan tadi ya? Gabungan maksudnya. Gabungan gitu. Oke, punten maaf, tipu mulutnya. Oke, definisi 16. Subselimut. Jika H cantik adalah subkoleksi, subset dari koleksi. Aduh, ya Allah Akbar, istilahnya ngeselin banget ya. Sabar ya, terakhiran. Nih, G subkoleksi atau subset dari koleksi G cantik dan H cantik juga selimut terbuka dari si E. Maka H adalah subselimut dari si G. Jika H berhingga, maka H disebut subselimut berhingga. Ini abstrak banget lagi Tuhan, aku ngejelasinnya gimana ya buat masuk analoginya ya. Jadi, apa namanya? Ibarat ada suatu H nih ya. Ibarat ada suatu H. Oke. Nih, subkoleksi, koleksi. Ya, intinya subkoleksi dari si G dan H yang juga selimut terbuka dari selimut naon? Selimut adalah koleksi himpunan. Nah, itu ya. Dari terbuka untuk si E tadi nih, gitu dari si E. Maka H ini adalah subselimut dari si G. Gitu. Jadi ada selimut, ada subselimutnya lagi. Lapisan kali ya, aku pakai analogi apa dong biar kalian paham ya. Aku mau pakai analogi tapi aku kayak analogi itu sendiri tapi kayak takut malah jadi makin pusing. Itu dulu ya, oke. Aku ketawa sih. Nah, dia ada subselimut dari si selimut G. Nah, jadi tapi kalau si H-nya berhingga, jadi ada batasan ya. Maka H itu adalah subselimut berhingga. Kalau dia punya batas, kalau dia berhingga ini ya. Ini kalimat terakhirnya tuh cuma pengecualian. Tapi yang, bentar, hapus dulu. Nah, kalau yang di sini tadi, oke, itu intinya si H itu adalah, kata gampangnya ya teman-teman, bagian dari selimut si G. Nah, gitu loh. Oke, bagian dari si G, selimut G. Atau sebutnya subselimut gitu. Dia tuh masih satu kesatuan, tetapi dia nggak ibaratnya kayak tadi rumah sama kamar aja gitu loh. Si H ini tuh kamarnya, si G adalah rumahnya gitu. Oke? Punten ya kalau analoginya malah jadi pusing ya. Pakai istilah selimut lagi ya itulah ya. Oke, definisi masih ada ini. Nah, ini topologi ruang metrik masih ada beberapa kayak lah. Tantan. Kalau ada yang bisa aku potong. Bentar. Himpunan kompak. Kayaknya Bentar, ini harus semua lagi ya kompak. Kompak dikatakan himpunan kompak. kelompok pakai teorema 2 3 aja Kak. Kayak Borel Bisa sih. itu yang paling enak ya. Bener, boleh sih kalau ngitung. Kalau Langsung cepet. itu kalau ngebuktiinnya itu ini teorinya. Iya, soalnya Itu kayak tuh kemarin ada mahasiswa satu juga sama Bu Elin, terus kayak ini ada teorema ini, pakai aja teorema ini. iya emang buat ngitungnya bener bisa, boleh, tapi itu dia makanya kalau ngebuktiinnya itu kan
Ayo loh gitu kan, si kompak ngomongin si selimut. Nah, kumaha ya kan? Dikatakan kompak jika selimut terbuka memuat sub selimut. Ah, kumaha tah? Tapi aku kemarin ujian analisa tuh pakai itu loh, pakai teori Mahena Borel. Jadi aku cuma ngebuktiin dia tertutup dan terbatas, langsung aku bilang kompak. Oke. Bener. Cepet aman gak apa-apa sih. Kalau mepet nggak apa-apa teman-teman. Aku juga anaknya kan suka yang ya udah pakai cara pintas aja lah ya kalau mepet. Tapi secara logika, bukan secara logika, secara teori ini Iya. rese. Ini rese. Astagfirullahaladzim. Bener sih. Jadi kalau kita mau ngomongin si kompak itu, kita kudu hatam dulu nih si selimut-selimut ini nih. Teuing ya Allah selimut ya kan gitu. Jadi Astagfirullahaladzim. Dikatakan himpunan kompak jika setiap selimut tadi yang selimut terbuka tadi itu memuat si sub selimut yang tadi berhingga. Kayak gitu. Intinya kalau misalkan ada suatu himpunan yang memuat selimut terbuka tapi sub selimutnya enggak berhingga, dia nggak bisa jadi kompak udah gitu. Logiknya gitu. Jadi walaupun selimutnya terbuka nih, si himpunan itu punya selimut terbuka, tapi ternyata setelah kita cek sub selimutnya nggak berhingga atau dia ya entah sampai berapa gitu ya kan, nah dia nggak kompak gitu aja. Iya, Kak. Simpelnya gitu. Secara teori logikanya simpelnya begitu. Jadi tapi kalau misalkan dia udah mah terbuka dan dia punya sub selimut berhingga, dia kompak gitu. Oke. Nih, terbuka dan sehingga dengan kata lain kompak bla 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 bla. Nah, oke. Nah, ini juga himpunan elemen dari R kompak jika dan hanya jika tertutup dan terbatas. Nih, teorema barunya. Dikatakan kompak jika tertutup dan terbatas. Gitu. Jadi masih tetap syarat utamanya adalah berhingga atau terbatas. Gitu, teman-teman. Ya, sip. Oke, ruang topologi metrik. Jebret. Oh, ini tadi himpunan buka, himpunan tutup. Misal ini hingga kekontinuan di metrik. Yang tadi ya metrik. Balik lagi kita. Oke. Ya. Oke, sip. Bentar. Wait, aku izin tambah 5 deh. Sampai 21:05 ya. Bentar. Oke, aku mau tanya dulu. Ini belum berarti ya? Atau udah di inisiasi yang sekarang? Yang mana tuh? Ini fungsi dari ruang metrik ke ruang metrik Masih minggu depan. minggu depan ya. Oke. Tadinya aku mau bahas ini tipis, tapi gini. Oke, teman-teman. Kita kan nanti ketemu lagi di hari Sabtu ya? Sabtu. Sabtu jam 1. Aman? Jam 1 boleh? Jam 1 apa jam berapa? Lupa. Jam Aku udah setengah 4. Jam 4 Setengah ya? 4 sampai jam 4 ya? Saya jam 4 deh. Jam 4 ya? Iya. Lupa lagi ya sebenarnya. Kayu nih maafin lupa. Gimana sih? Kak Maafin mundur juga ketawa. nggak apa-apa kan jam 1 kan? Enggak, aku ada utangan yang pengantar analisis. Oh iya. Benar-benar. Iya. Aku ada utangan mereka juga. Jam 4 ya? Iya, jam 4. Oke. Nah, jam 4 kita ketemu lagi. Berarti oke, rencana aku adalah ngebahas ini sebenarnya sih. Oke? Oke. Jam 4, Kak. Kalau yang pengantar analisisnya jam 1. Oh, oke, sip. Jam 4 ya. Iya, Kak. Maaf, aku jadi kayak tersendiri. Aku kenapa sih, ya ampun. Si Jihan sih nyari-nyari perkara sendiri, nambah-nambah kegiatan. Taunya keder sampai akhir tahun aku, Tuhan. Ya Allah. Kan udah Tolong. bilang kajian istirahat itu sulit. Beneran kemarin aku bisa tepar ya dari maghrib nyampe nggak tahu jam berapa, kayak aku jam 12-an malah bangunnya ya. Itu beneran enak banget tau, asli. Tidur adalah suatu harga mahal banget gitu buat aku, kayak oh itu harta berharga aku tidur gitu. Malah rebahan mulu sih. Astagfirullahaladzim, ya ampun. Jadi plan kita hari Sabtu bahas yang ini ya kan, tugas 2. Ya. Oke. And then bentar. Si teori berarti aturan udah rebes ya. Bentar. Teori ini enggak, teori aku masih utangan ini ya. Topologi di ruang metrik sama ini fungsi metrik fungsi dari ruang metrik ke ruang metrik sama ini sih ini sama aja sih sebenarnya ya. Enggak sih itu. Oke.
Tuh, and then bahas tugas 2. Tugas 3 aku udah kirim belum sih di grup? Belum Sudah. ya? Udah ya? Nah, sama tugas 3. Paling Kak, itu. boleh request nggak, Kak? Apa tuh? Aku Cara-cara masih aku juga masih nggak bisa. Itu kalau yang tugasnya alhamdulillah udah selesai. Mas aku tuh nggak bisa ngebuktiin dia himpunan buka atau himpunan tutup itu loh. Susah banget oh, buat yang itu. ini. Yang ini ya? Oke, Yang sip. topologi iya kayak aduh, ibaratnya kemarin tuh analisis 1 tuh benar-benar kayak belajar buat ujian doang gitu. Cuma inget caranya kayak gini. Terus udah gak ngerti juga sebenarnya apa yang dilakuin. Yang penting bisa pas ujian. Tapi pas kayak ngebaca modul itu kayak aduh, dia lebih tidak detail daripada modul analisis 1. Jadi kayak pusing banget bacanya. Itu makanya aku belum ngerjain diskusi sampai sekarang. Nggak ngerti. Oke, baik. Berarti nanti kita bahas tentang si himpunan terbuka dan tertutup dan cara pembuktiannya bagaimana. Iya Kak, thank you Kak. Oke, sip, aman. Sama tadi si tugas 2 tadi ini. Bentar, ini ngomongin metrik ya. Bentar, tugas 3 sama tugas 3. Wait. Tiga boleh Kak, tugas 3 Kak. Ini tugas 3 nih. Bentar. Ini ngomongin raw metric nih pembuktiannya kan. Terus ini Euclid, ini ngomongin kompak nih. Buktikan metrik kompak X memuat subhimpunan. Gabungan kompak adalah kompak. Nah, Aduh, ya Allah gabungan dari ini. kompak, himpunan berhingga, ruang metrik adalah kompak. Itu fix Apa? harus pakai selimut terbuka itu. Itu nggak bisa pakai handle borel. Ya bener, bener harus pakai selimut ini mah. Oke, sip. Berarti kita insya Allah bahas ini sama. Bentar, kita tuh berarti batas terakhirnya tanggal 30 ya? 30 November ya? Ya gak sih? Iya. Bentar. Iya, Kak. Dipadetin minggu depan mau nggak? Aku sih dengan senang hati Kak. Aku Aku dengan senang hati. aku tadi sempat ini sih, apa namanya, ditanya sama Kak Hipti kan, sisa berapa lagi itu, apa namanya, yang belajar bersama. Terus kataku, aku harusnya ada 3 lagi utangan, aku bilang gitu kan. Terus kata Kak Hipti gini, oke gitu. Aku bilang, aku udah kepikiran mau dibablas gitu loh, mau dibablas di minggu tanggal ini nih 17 sampai tanggal 23 kan. Mengapa demikian? Karena di tanggal 24 sampai 30 pasti aku juga udah rempong sama kepanitiaan gitu kan. Oh iya tanggal 30 ada acara ya Kak? Iya, terus nah, tapi di tanggal di tanggal 22-nya itu aku juga padat dari pagi nyampe malam. Dong-dongnya aku tanggal 22 November itu tuh pagi itu ada sih seminar ilmiah guru nasional. Temu ilmiah nasional guru, salah kan jadinya tuh. Yang dari FKIP. Aku ini pemakalah. Iseng sih itu, iseng banget sumpah. Terus habis itu kan ini kalian kan sorenya jam 4. Baru nanti malamnya aku webinar. Jadi jadi aku tanggal 22-nya keder. So sebagai gantinya enaknya gimana ya? Benar-benar Pica. Berarti enaknya mau tanggal berapa nih? Ayo sok mangga. Aku yang jelas di Senin tidak bisa aja. Senin Selasa nggak bisa. Berarti antara Rabu Kamis. Dah itu. Rabu Kamis. Mau di hari apa mangga? Maksudnya Sih ya. dua pertemuannya langsung di minggu yang sama kan? Di minggu yang sama. Jadi ini Oh, untuk yang satu kan pasti di tanggal 22. Yang iya. satunya lagi mau di Rabu apa di Kamis nih gitu. Oh di Biar tanggal tanggal 22, 24. di tanggal 22 kajian bisa? Bisa jam-jam 4-nya bisa. Oh iya. Ya udah. Heeh. Itu Aku yang kan apa nanti sih Kak? Kayaknya Rabu boleh deh Kak. Rabu ya. Ya kami Oke. soalnya bentrok sama program linear lagi. Ih, hampuran ya yang jadi bentrok sama program Gak linear apa-apa, ya. aman aja. Maafin ya. Gimana Ya Kak? Allah, hampura pisan, hampura. Maafin. Oke, tanggal 19 dikip ya. Sampai kata telat. Aku anaknya gampang lupa soalnya. 19 Nov. Ini ya Andre. Yang berarti pertemuan ke-7 ya. Oke. Biar ke-8-nya di tanggal 22. Kita fokus ke latihan soal deh ya. Oke, biar gimana Oke, cara siap. membuktikannya. Teori harusnya, ya teori aku bisa beres hari ini, tapi maafin ya. Nih, yang pokoknya sebagai note-nya adalah teman-teman ini rangkuman dari Bu Salwa. Nah, lumayan bisa dipakai sama kalian.
sebagai teori ya. Teori ini rangkumannya segini dah. Gitu deh. Baik, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Jadi lewat 8, maafin. Aku tidak ada. Paling yang besok ya Kak. Besok soalnya aku nggak bisa ikut, ada acara sore. Jadi titip ya Kak. Yang hari Saya- Sabtu. Iya. Oke. Yang terbuka tertutup ya. Iya. Baiklah, bentar. Aku stop sharing dulu. Tutu. Oke. Sip. Aku bentar. Jangan tutup dulu.